Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat sekalian? Balik lagi dengan Fikri di channel yang pas, masih tentang mouse Phanteks dan mouse Rexus Arca yang waktu itu udah saya janjiin. Jadi di video sebelumnya saya udah janjiin bahwa saya bakal bahas dua-duanya dan bakal saya bandingin. So di sini udah ada. Dan karena ini dua-duanya barang baru, jadi saya bakal bandingin dari lebih detail dibanding perbandingan saya kemarin tentang Phanteks dan Logitech G304. So, kita langsung aja dulu bandingin. Pertama yang pengen saya bandingin adalah sisi spesifikasi. Oke. Helios XD3 ini beratnya cuma 83 gram, dia pakai Pixar dengan 16.000 dpi, dan dia juga dual mode, pakai wireless dan pakai kabel. Untuk tombol klik kanan dan klik kirinya dia pakai Huano dengan kalau saya baca di spesifikasi detail di dalamnya itu dia tahan 50 juta kali klik, bukan 40 juta tapi 50 juta kali klik. Dia tombolnya udah ada 6 tombol dan makro, semuanya bisa diatur di software, dan dia sudah RGB light dengan baterainya kapasitasnya 720 mAh. Untuk si Rexus ini, Arca RX 107, dia beratnya 118 plus minus 2 gram, jadi kita anggap aja 120 gram. Dia lumayan lebih berat dari Phanteks. Sebetulnya kalau hitungannya masih gram ya, tapi kalau kamu udah biasa pakai yang enteng itu nanti kamu bakal kerasa ketika make itu berasa itu berasa lebih berat. Dia punya 7 tombol makro, bisa di adjustable, di program semuanya. Dia juga udah RGB, dia juga dual connection, pakai wireless dan pakai kabel. Oh ya, untuk sensornya dia sama-sama pakai Pixar, cuma dia 10.000 dpi, dan untuk tombol klik kanan dan kirinya dia pakai Huano juga, tapi cuma dengan ketahanan diklaimnya 20 juta kali klik. Nah, nanti kita bakal bandingin lebih detail lagi mengenai dua mouse-nya ini dari sisi ergonomi dan lain-lainnya. Tapi saya pengen bahas yang pertama dari sisi box-nya dulu. Oke, dari box-nya udah Phanteks Helios standar, box-nya box biasa karton. Kalau Arca ini agak spesial, dia pakai lunchbox dari plastik ya, seperti lunchbox. Tapi paket pembeliannya apa aja sih? Oke. Yang kemarin udah ketahuan dari si Helios ini ada yang pasti kita dapat dua kabel, masing-masing kabel braided. Jadi dari ini kabel braided dari Phanteks, warnanya hitam, USB to USB Type C. Terusnya dari Rexus juga ada, cuma dia secara kalau untuk sama-sama braided udah oke juga, USB to USB Type C. Tapi kalau mau dibandingin ya memang yang saya ngerasa yang kalau sekilas ya, kita belum ngomongin durability, si Phanteks ini lebih tebal dan saya ngerasa ini lebih solid aja. Untuk kabelnya, durability-nya nggak tahu, nanti kita harus tes lagi. Yang pasti ini dipakai bisa buat untuk sambungan mouse ke laptop atau ke komputer, juga bisa dipakai buat ngecas. Terusnya dapat juga kartu garansi dan kalau paling tambahannya, kalau Phanteks Helios ini kita dapat fit tambahan untuk ya kalau mau diganti fitnya nanti. Nah, itu aja sih untuk dari paket pembelian. Oke, kita mau bandingin dari sisi desain. Saya mau bandingin dulu si Rexus Arca RX 107 deh. Nah, untuk sisi desain dia nggak ambidextrous, dia juga agak melancip di depannya. Ini gaming banget rasanya, dan dia tombol di atasnya tuh enggak ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi klik kanan, klik kiri, middle click, sekalian scroll. Juga ada untuk DPI plus dan DPI min. Di kiri-kiri, di samping kanan, di samping kirinya dia ada 2 tombol yang cukup oke dipencetnya. Dan untuk bodinya sendiri gimana? Saya ngerasa dia sedikit lebih halus dibandingin Phanteks Helios untuk bagian atasnya. Tapi bagian samping-sampingnya dia sama. Jadi desainnya sama, masih atasnya halus, kanan kirinya dia agak sedikit bertekstur kasar. Jadi kalau kita bisa bandingin di sini, ini Phanteks Helios XD, dia ya simple banget. Kalau saya ngerasa ini elegan, dia nggak yang gaming banget. Klik kanan, klik kiri,
scroll dan klik tengah, dan satu tombol DPI yang cycling. Dia jadi nggak ada plus minusnya, nggak naik turun, pokoknya muter aja kayak giginya motor bebek zaman dulu. Nah, terusnya untuk desain untuk bodinya sendiri, dia bagian atasnya halus, cenderung halus, dan bagian samping kanan kirinya agak kasar. Tombolnya dia ada kanan kiri lebih besar, tapi dia nggak se-tactile yang Arca, tapi masih nyaman. Oke. Untuk desain, saya pribadi masih lebih suka Fanatec Helix karena lebih saya ngerasa lebih elegan aja sih. Ini lebih gaming ya. Nah, itu aja. Terus bagian bawahnya kalau pakai Fanatec dia fitnya 2, atas bawah 3, atas bawah dan tengah, yang cukup tebal, bisa dilihat tebelnya, dan warnanya putih besar-besar. Kalau untuk Arca dia ada 4, 1, 2, 3, 4, di tengahnya nggak ada fitnya, cukup tebal juga, tapi dia berasa lebih keras fitnya. Dan ya, kalau untuk feelnya gimana ya, saya ngerasa dua-duanya sama-sama cukup nyaman untuk dipakai. Paling bedanya Arca ini agak lebih light gitu, karena mungkin ditambah beratnya ya dibandingin Fanatec, karena ini kan enteng nih. Yang ini berat ya, beratnya bedanya lumayan, hampir 40 gram, hampir ya setengah ons. Oke. Terus untuk kliknya, kalau untuk kliknya bagian middle kliknya saya pribadi, untuk scrollnya ya, kalau untuk kliknya saya lebih senang si Helios dibandingin Arca. Agak keras klik tengahnya, tapi untuk scrollnya saya lebih senang scrollnya Arca. Dia lebih halus, jadi untuk kerja itu lebih enak kalau untuk ini scrollingnya. Jadi kalau misalnya mau dibandingin untuk desainnya, si Fanatec dan Lexus ini kelihatan banget dari sini aja kita udah bisa lihat kalau dia lebih gede dan desainnya nggak ambidextrous. Dia juga ada bagian lancip-lancipnya, lebih berasa aura gamingnya dibandingin Fanatec. Walaupun kalau udah nyala RGB-nya ya berasa gaming dua-duanya. Tapi kalau kita masukin ke mode, di bawahnya dia sama-sama punya mode untuk matiin RGB-nya. Jadi kalau di Arca ini ada mode off dan on, ada untuk matiin on tapi matiin lampu. Bisa kita coba. Oke. Jadi ini modenya dinyalain tapi lampunya mati dan dia bener mati. Oke, ini nyala tapi bener-bener lampunya mati. Jadi dia bahkan untuk DPI-nya mati. Untuk nah ini, dia bener-bener mati semua lampunya. Jadi untuk indikator DPI-nya juga mati ketika kita pakai mode matiin lampu. Nah, ini jadi catatan buat teman-teman kalau yang suka ganti-ganti DPI. Kayak saya suka ganti-ganti DPI, suka nyesuaiin ketika pakai software yang berbeda. Nah, ini bakal berasa nih untuk nebak-nebak DPI-nya. Walaupun sebetulnya sih nanti kalau udah di komputer ada, dia bakal nunjukin ini DPI-nya berapa dan dia ada tombolnya plus minus. Oke. Nah, ini kalau si Fanatec kita matiin, dia ada mode eco-nya. Dia matiin lampu juga. Jadi RGB-nya nggak nyala, cuma dia masih nyala untuk DPI-nya. Jadi kita masih bisa tahu ini kita pakai DPI berapa bahkan tanpa kita lihat di layar komputer. Jadi ini menurut saya ini lebih, untuk yang satu ini saya harus bilang Fanatec lebih oke karena dia tidak mematikan lampu DPI-nya. Untuk tombol-tombolnya ini berasa lebih tactile yang kanan, yang tombol-tombol sampingnya dibandingin yang Fanatec. Nah, kalau bisa didengerin, tapi enggak yang jadi deal breaker. Saya tetap ngerasa nyaman pakai dua-duanya, so enggak yang gimana-gimana. Nah, paling yang jadi catatan saya emang ini berasa berat aja. Terus satu lagi, kalau untuk tadi misal kita nyalakan, oke. Ini saya mau nunjukin sesuatu. Jadi kalau ini kita nyalain si Lexus saya. Oke. Nah, tombolnya ini punya perbedaannya. Jadi kalau teman-teman lihat, bisa lihat di sini. Saya zoom. Oke. Nih. Nah, bisa lihat nggak? Jadi si Lexus ini lampunya always on. Digeser kemanapun dia on. Tapi Fanatec ini kayaknya punya sensor. Jadi ketika dia
digeser dia lampunya mati. Jadi kayak apa ya, kayak kan kalau lagi dipakai ini ketutup ya, jadi untuk apa dinyalain, buat hemat daya gitu. Kalau ini tetap nyala, jadi mau digeser kayak apa dia tetap nyala ketika kita pakai mode lampu nyala. Tapi ketika lampunya mati, ini benar-benar mati lampunya. Jadi bahkan kita nggak punya indikator DPI. Sementara di Fantech dia indikator DPI-nya tetap nyala, dan menurut saya ini kelebihan banget, kelebihannya sih Fantech di sini. Tapi ya kalau lihat harganya kan ini setengahnya ya, jadi it's still good. Build quality-nya juga oke. Ergonomi tadi saya udah bilang ini lebih enak sedikit, tapi nggak yang jauh-jauh banget, karena model apa ya, model di sininya kalau mau dilihat model munjungnya itu mirip. Jadi area munjungnya mirip di belakangnya. Jadi ya feel-nya ya 11-12 lah. Cuma ini lebih kecil aja. Jadi ini lebih gede, jadi berasa lebih memenuhi tangan. Kalau si Arka ini, kalau yang Fantech lebih kecil, lebih kecil aja. Kalau untuk softwarenya masing-masing punya kelebihan, tapi saya bisa kasih tahu satu hal. Arka punya pengaturan lampu RGB yang lebih banyak. Jadi kalau Fantech itu cuma punya 3, yaitu modenya yang steady, yang bright satu warna, atau yang tadi nih RGB warna-warni dia nyala kayak wave gitu. Nah Arka ini punya banyak banget, jadi dia udah ada wave, ada cycling, ada breathing, neon, marquee. Jadi dia lebih banyak untuk pengaturan lightningnya. Tapi untuk button settingnya mirip-mirip lah ya. Button settingnya bisa jadi button settingnya sama aja. Oke. Bisa diatur semuanya, disesuaikan. Paling DPI settingnya juga bisa disesuaikan, polling rate-nya juga bisa disesuaikan. Dua-duanya sama-sama punya pengaturan polling rate. Terusnya makro manajernya juga sama-sama ada, dan dua-duanya khas mouse yang bukan Logitech. Jadi dua-duanya punya profile untuk di pengaturannya, tapi profilnya itu sangat-sangat manual. Jadi nggak kayak G-Hub yang kalau kita ganti software dia langsung ganti profile sesuai dengan settingan kita. Kalau ini nggak, sama-sama kita harus ganti manual. Jadi saya pribadi tidak ngerasa profilnya cukup membantu. Ya cukup membantu sih, tapi untuk saya sendiri saya nggak ngerasa itu cukup membantu untuk keseharian saya, karena saya tipikal yang malas ganti-ganti profil, buka aplikasi baru terusnya saya buka lagi ganti profilnya. That's not my type. Oke sobat sekalian, itu tadi perbandingan saya mengenai Rexus Arka RX 107 dan Fantech Helios XD3 yang harganya terpaut cukup jauh, tapi masih bisa saya bandingin walaupun nggak apple to apple karena memang ini Rexus to Fantech. Ya tapi bisa cukup dijadikan perbandingan, dan pada akhirnya teman-teman tinggal pilihnya, sesuaikan saja dengan selera, kenyamanan, dan tentunya dengan budgetnya. Oke, saya Fikri undur diri. Mudah-mudahan informasinya manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.